AG. Saya mau cari logam mulia. Tapi ada yang bagus itu yang mana sih Teh? Kalau bagus apa aja menurutku semua bagus karena dia kan kualitasnya 9 per kali ya. 9. Nah, cuman perbedaannya kalau Antam ini dia ada sertifikat LBMA Inggris kan. Itu yang membuat dia lebih mahal. Nih. Jadi yang sertifikat ini yang bikin mahal. Kalau kualitasnya sama UBS, persis sama. Cuma beda di sertifikatnya aja ya Teh ya. Sertifikatnya aja. Kalau ini sama-sama Antam apa bedanya Teh? Sama, ini jadi Antam kemasan lama dari 2017 ke bawah. Kalau ini 2018, 2019 dan 2021 ya. 2018, 2019, 2020, 2021 ini. Perbedaannya apa Teh? Perbedaannya di harga dan kemasan. Kalau ini kan kita nggak bisa buka ya, nggak bisa buka. Terus tuh kalau Antam yang ini jangan sampai dirusak kemasannya. Kalau dirusak harganya turun. Nah ini jangan sampai dibuka-buka ininya, karena itu bisa harganya turun. Jadi kita nggak bisa otak-atik gitu ya. Nah kalau yang suka megang barangnya langsung atau emasnya, belilah Antam lama karena dia enak, kita bisa pegang. Kalau ini nggak ada penurunan harga? Enggak. Ya ini kalau misalnya Antam yang ini yang lama kan lebih murah. Cuman kan ibaratnya gini, kalau naik ikut naik, turun ikut turun kayak gitu. Ini istilahnya kayak grafik misalnya, ini yang Antam baru, ini Antam lama. Kalau naik ya ikut naik, kalau turun ya ikut turun. Kalau ini UBS. Oh UBS, kalau UBS nggak ada sertifikatnya gitu Teh? Ada, cuman kan nggak ada sertifikat LBMA Inggris. LBMA Inggris itu maksudnya bisa diakui seluruh dunia loh. Jadi misalnya kalau kita umroh atau pergi ke luar negeri, ini jual bisa diterima gitu. Gitu aja. Kalau UBS belum tentu ya. Nggak tahu nih ya, yang jelas kan nggak ada Karena nggak ada sertifikat. sertifikatnya. Mungkin enaknya main lokalan aja ini. Ini kalau yang kecil-kecil ini apa ini Teh? Nah ini sekarang kan menjamur, ada EOA, mini gold, ada harta dinata, macam-macam. Cuman yang kita jual itu mini gold sama harta dinata. Ini kemasannya paling kecil 0,025. Paling kecil. Sampai ada sebenarnya setengah gram. Tapi di Antam sendiri juga ngeluarin mikro gold ya. Mikro gold. Nah mana ya? Apa udah laku nih? Jadi ada kemasan 0,1. Harta dinata itu ya dari Antam ya, sorry. Nah kayak fine gold ini nih dari Antam nih. Maksudnya sama harta dinata dia. Kan ini nih. Gramernya kecil gitu ya Teh? Nah ini 0,1 ada sama 0,25. Tapi harganya lebih mahal ya dari ini. Lebih mahal daripada mini gold. Jadi Antam bekerja sama dengan Harta Dinata mengeluarkan mikro gold, kemasan kecilnya. Kemasan kecilnya Antam, mikro gold. Kerjasama antara Antam dan PT Harta Dinata mengeluarkan 0,1 0,25. Cuman harganya jauh lebih mahal dibandingkan yang ini, yang apa ini mini gold. Mini gold yang biasa. Tapi ini harganya juga naik turun gitu. Ya, kita kalau ini saya mainnya baru sih. Jadi belum ada perubahan yang signifikan dari harga waktu kita beli 4 bulan yang lalu sampai sekarang masih. Beda sama ini. Ini perubahan harganya per hari. Oh gitu. Jadi setiap hari harganya terus berubah. Cenderung berubah, terus kalau stabil terus nanti 3 hari lagi berubah lagi gitu. Ini yang sangat dinamis ini. Kalau ini enggak sih. Ini mungkin bukan buat meng-counter ini ya. Jadi Antam tuh ada lah yang kemasan kecilnya. Harta Dinata sendiri sebenarnya udah dari dulu mengeluarkan ini emas kecilnya. Ada yang gift series ya, jadi maksudnya ada yang biasa, ada yang gift series misalnya tentang birthday kayak gitu bertema lah gitu. Ya. Sesuai tema. Cuman masih ya Antam belum bisa dikalahin untuk yang lain-lain. Ini masih termasuk penjualan yang banyak gitu. The bestnya favorit gitu ya, populer gitu ya. Karena sebenarnya nggak semua toko juga mau nerima ini gitu kan, belum semua. Biasanya kalau ini kan main apa ya, apa namanya, downline, upline kayak gitu. Main distributor, ada agennya, jadi memang sudah tertata gitu. Kayak saya sendiri sebenarnya bukan distributor.
Cuman dari teman-teman tuh banyak jual ke sini aja. Jadi malah stoknya jadi banyak gitu ya Teh? Tapi kita bisa menyediakan harga reseller. Kalau dia udah sering beli minimal 4 kali, itu udah dapat harga reseller ini, harga reseller ini. Ini ada keuntungannya gitu ya Teh kalau beberapa kali beli gitu ya? Iya, jadi kalau udah kita tahu dia rutin belinya, itu kita kasih harga reseller, bedanya di potongan harga. Ketika penjual dijual lagi ya? Ketika jual dan beli tetap kita kasih ya. Kalau kelebihan dan keuntungannya antara mini gold sama yang Antam ini apa Teh? Jadi sebenarnya gini, kalau ini istilahnya kita ada sisa uang dapur, kalau bagi emak-emak atau bagi ABG anak-anak atau misalnya mendidik anak kita supaya bisa belajar nabung, menyisihkan uangnya, beli aja yang mini gold ini kan yang 0,025 harganya cuman 38.000. Terjangkau sekali ya? Terjangkau. Jadi dan ini kalau misalnya belanjanya di kita dikumpulin aja nanti bisa ditukar sama ini. Oh gitu ya? Tanpa ada biaya. Ya misalkan kita kumpulin ada 1 gram bisa kita tukar dengan Antam Ya. juga ya? Iya. Nabung pelan-pelan gitu. Kalau misalkan kita langsung 1 gram kan kesannya rasanya kayak banyak gitu. Iya kan? Sedikit-sedikit. Ya. Jadi ini bisa menjangkau seluruh masyarakat ya. Ya. Terjangkau banget. Itu ya 2 hari buat beli sayur itu tutup ya? Ya terus aja gitu. Cuman jatuhnya kalau misalnya yang bisa menyimpan uang, lebih enaknya mungkin kalau bagi saya ngasih tips bisnis ya istilahnya ya. Kalau yang bisa menyimpan uang sedikit kumpulin aja uangnya beli Antam, karena harganya jauh lebih murah dibandingkan beli ini dikumpulin baru ditukar Antam. Itu harganya jauh lebih mahal ini. Gitu. Kalau misalkan Antam itu 1 gram bisa dihasilkan juga, kalau ini 0,1 jadi bandingannya kan 1:1,5 gitu. lebih mendingin kalau kita bisa kelola gitu. Ya, jadi kalau misalnya kita yang tipe bisa nyimpan uang, kenali behavior atau kebiasaan kita aja. Jadi kenali diri kita misalnya, oh saya ini bisa nyimpan uang, nah simpan aja uangnya nanti beli Antam. Tapi oh saya ini nggak bisa megang duit, nah cepet-cepet dibeliin ini gitu. Kalau ini saya lihat kalau untuk perhiasannya ada yang warna kuning, ada yang warna putih ya Teh. Itu bedanya apa Teh? Oh jadi begini. Kalau yang berwarna putih atau emas putih ini emas yang ditambah dengan palladium dan perak ya. Kenapa yang emas putih ini potongannya lebih mahal dibanding emas kuning? Karena harga rhodiumnya itu lebih mahal. Rhodium tuh 1 gramnya bisa puluhan juta. Makanya potongan emas putih jangan heran teman-teman pasti lebih mahal dibanding emas kuning, jauh banget. Ketika kita jual kembali. Misal ya, potongan di emas muda aja. Yang kuning ini misalnya 25.000, ini bisa 50.000 per gram. Jadi 2 kali lipat. Nah, tapi bagaimanapun bagi pencinta emas putih tetap aja dia pakai emas putih karena mereka misalnya nggak nyaman pakai yang kuning gitu. Tapi sebenarnya emas itu kan maksudnya kan kesannya kok kayak seperti perak gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya emas. Beda. Emas putih sama perak itu nanti setelah dipakainya beda warnanya. Kalau yang udah biasa make dia bisa membedakin oh ini perak ini bukan. Warnanya beda lah. Kalau ini kan memang masih tetap berkilau beda sama emas. Ada glowing-glowingnya gitu ya. Gitu. Kalau harganya emas putih dengan emas yang kuning harga 24 itu sama Teh. Jadi kalau emas putih itu biasanya nggak ada 24, itu 75% mainnya. Karena kan dia ada campuran. Oh iya. Nggak pernah ada emas 24 warna putih. Nggak ada. Karena dia kan ada campuran tadi perak, palladium gitu. Itu terus dilapisi rhodium. Beda itunya kan kimianya sama perak gitu. Jadi kalau emas putih kadar emasnya itu 70-an%. Nah, emas putih ini ada juga yang emas muda, ada yang 37,5%. Yang jelas, emas putih itu campurannya adalah palladium dan perak tadi. Terus dilapisin rhodium biar mengkilat. Ya, rhodium. Ada dinar nih ya. Kalau dinar dengan emas Antam itu apa bedanya sih? Kan sama-sama emas itu Teh? Atau ada bedanya? Kalau kebetulan saya nggak main dinar, ini cuma contoh aja. Jadi yang saya tahu kalau dinar itu kan bisa sama teman-teman dijadiin ini juga buat alat transaksi ya, jual beli. Kalau ini kan belum biasa ya, belum dipakai gitu. Mungkin ada beberapa orang juga, tapi kan hanya 1-2 lah. Kalau ini kan udah mulai banyak ya, ada beberapa komunitas yang memang
jual belinya udah pakai dinar, dirham. Kalau dirham tuh perak kan, kalau dinar emas. Tapi kalau untuk harganya ngikutin dengan harga logam mulia gitu ya Teh? Nggak tahu ini karena nggak main. Tapi setahu gue sih teman-teman selalu ngingetin kalau dinar dirham yang jelas kan kita nggak bisa ngambil untung karena ada masih bisa menjadi alat transaksi jual beli ya. Masih atau bisa banget dijadikan alat jual beli atau sebaiknya komunitas itu banyak juga yang bilang sebaiknya pakai dinar dirham. Kalau misalkan kita nggak untung jatuhnya riba gitu ya. Jadi kalau jual beli uang ya, gitu ya. jadi kalau teman-teman tuh ada komunitasnya, teman-teman tuh ada sih, nanti kalau dia mau bisa nanti aku arahin. Jadi caranya gini sih, kalau mau beli dinar dirham, jadi beli nanti kita kumpulin, jadi biaya ongkirnya itu bisa dibagi bersama gitu, jadi lebih ringan.